Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan muliakan Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru, Ustadz Arif BTK Rahman MPD. Yang kita hormati dan muliakan seluruh Dewan Guru PTK SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan yang juga kami hormati dan muliakan seluruh wali siswa peserta didik SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan tentunya juga yang kami cintai dan sayangi, siswa dan siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka dalam ruang Zoom meeting pada kali ini. Tentunya ini merupakan rasa syukur kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya hingga hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul walaupun dalam ruang virtual Zoom meeting. Salawat serta salam tidak lupa juga tentunya kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sebagai suri tauladan kita dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ulun akan memandu kegiatan kita, yang mana kegiatan ini nantinya dengan susunan acara yaitu pembukaan, yang kedua nanti ada sosialisasi tentang teknis pembagian rapot, kemudian pengumuman libur semester dan awal tahun ajaran 2004-2025. 2024-2025. Kemudian yang berikutnya nanti akan ada pengumuman peserta didik nilai tertinggi atau juara per kelas, dan juga siswa-siswi teladan di setiap kelas. Dan yang berikutnya akan ada pengumuman bagi peserta didik yang sudah pernah mengikuti ajang-ajang lomba di luar sekolah dan menjuarai lomba tersebut. Ini sebagai penghargaan dari pihak sekolah kepada peserta didik kita yang membawa nama baik atau mengharumkan nama sekolah kita di luar. Yang terakhir yaitu doa dan penutup. Baiklah, langsung saja kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama kegiatan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar hingga berakhirnya acara nantinya. Memasuki acara yang kedua yaitu sosialisasi teknis pembagian rapot libur semester dan awal tahun ajaran, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru kepada yang terhormat Ustadz Arif BTK Rahman MPD. Waktu dan tempat disediakan. Ya, terima kasih banyak Ustaz Nasrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para ustadz dan ustadzah di lingkungan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan yang juga ulun hormati dan ulun muliakan, alhamdulillah hari ini lumayan banyak bisa berhadir
yaitu ayah bunda atau wali murid SMP plus Citra Madinatul Ilmi, dan tentunya anak-anak kita yang kita sayangi dan selalu kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah yang nantinya menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali kita ucapkan Alhamdulillah atas nikmat Allah yang mana hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun dalam ruang virtual ini. Mungkin kalau Bapak atau Ayah Bunda ini kita mengingat masa-masa COVID-19, teman, mudah-mudahan COVID-nya tidak kembali lagi. Nah, jadi dalam kesempatan ini Ulun dan mewakili keluarga besar SMP Plus Citra Madinatul Ilmi mengucapkan 6 momen ini masih baru Hari Raya Idul Fitri, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kami mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan Allah dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita baik yang berkurban atau yang lainnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda hadirin sekalian, dalam kesempatan ini juga ulun mohon maaf karena dalam kegiatan ini mungkin kita melaksanakannya secara virtual karena ada beberapa alasan. Yang pertama, di lingkungan atau di yayasan kita kebetulan hari ini juga pembagian rapot untuk unit SD dan SMA. Jadi untuk tempat di musola yang sementara ini yayasan kita cuma punya musola itu yang ruangnya kapasitasnya besar untuk menampung pertemuan-pertemuan besar seperti ini, dan kebetulan hari ini yang memakai adalah SD. Dan kenapa besok kita tidak melaksanakan seperti ini? Karena kebetulan di SMP ini lumayan banyak muridnya, jadi takutnya kalau kita melaksanakan kegiatan pembukaan di musola dulu, nanti pembagian rapotnya kemungkinan dimulai dari pukul 11. Nah, jadi ayah bunda sekalian, kenapa kami melaksanakan secara virtual? Jadi hari ini kita pengumuman serta sosialisasi dan pengumuman juara-juara. Besok ayah bunda insya Allah langsung bagi rapot dari pukul 9. Hal ini untuk memudahkan atau untuk mempercepat agar kita bisa efektif lah waktunya. Nah, mohon izin ayah bunda ulun membagikan materi untuk kegiatan hari ini. Dilihat ayah bunda? Bisa ya? Ya, jadi hari ini insya Allah ulun akan menyampaikan sosialisasi pembagian rapot dan pengumuman-pengumuman. Pengumuman-pengumuman di sini yang pertama pengumuman terkait tentang kapan kita nantinya kembali ke sekolah, dan juga pengumuman-pengumuman anak-anak kita yang berprestasi di bidang akademik, di bidang akhlak, dan di bidang lain. Nah, jadi insya Allah hari ini kita apresiasi semuanya. Ayah bunda sekalian, anak-anak yang Ustadz cintai dan banggakan, kita masuk ke materi pertama. Yang pertama ini seperti yang tadi Ulun sampaikan juga, insya Allah pembagian rapot itu akan kita laksanakan pada hari Sabtu, yaitu besok pada tanggal 22 Juni 2024 di bertempat di kelas masing-masing dengan wali kelas dari pukul 9 sampai dengan pukul 15 WITA. Jadi ayah bunda besok kapan waktunya agak senggang atau luang, silakan berhadir ke sekolah dari pukul 9 sampai dengan pukul 15 WITA. Jadi silakan datang kapan ayah bunda mungkin agak senggang. Bisa dari pukul 9 sampai pukul 15. Mungkin di sela-sela ini ada istirahat isoma sekitar pukul setengah 1 sampai pukul 1. Nah, untuk itu
jikalau nantinya ayah bunda ada yang berhalangan atau tidak bisa pada waktu yang telah ditentukan, silakan nanti koordinasi atau komunikasikan dengan wali kelasnya masing-masing kapan nantinya disepakati waktunya untuk bisa terrealisasi pembagian rapotnya. Selanjutnya yang kedua, bagi anak-anak yang mendapatkan penghargaan, ini nanti diharapkan mendokumentasikan dengan wali kelasnya. Jadi anak-anak yang dapat penghargaan besok akan diberikan sertifikat, diberikan piala, dan besok jangan lupa untuk dokumentasi atau foto dengan wali kelasnya. Nah, jadi hari ini diumumkan, besok yang mendapatkan penghargaan tadi silahkan berfoto atau dokumentasikan dengan wali kelasnya untuk kita sama-sama nanti update di media sosial sekolah kita. Selanjutnya yang ketiga, ini bagi ayah bunda yang masih belum memenuhi kewajibannya atau tertunggak pembayarannya, baik itu uang SPP atau yang lainnya, maka rapotnya hanya diperlihatkan tanpa dibawa pulang. Jadi sekali lagi ini ayah bunda mohon maaf, ini merupakan salah satu kebijakan yayasan dan ini perlu kami sampaikan, dan kami pihak sekolah hanya bisa mendoakan mudah-mudahan rezeki ayah bunda itu dimudahkan dan dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah kita sepakati di awal tahun masuk dulu di SMP ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang keempat, saat pembagian rapot juga insya Allah nanti disertakan pembagian atau pembelian paket buku untuk tahun ajaran 2024-2025. Dan bagi orang tua atau wali yang masih tertunggak uang buku tahun 2023-2024, maka paket buku 2024-2025 tidak diberikan sampai dengan uang tunggakan atau uang tunggakan buku tersebut diselesaikan supaya tidak nambah lah ibaratnya kewajibannya. Jadi diselesaikan yang 2000 yang tahun tadi, baru insya Allah kita akan layani atau kita berikan untuk paket buku di tahun ajaran 2024-2025. Selanjutnya insya Allah juga di dalam paket buku tersebut akan diberikan atau akan disertakan juga lambang. Nah, jadi bagi anak-anak yang naik kelas itu diharapkan nanti di awal tahun ajaran itu sudah memakai lambang sesuai dengan kelasnya. Jangan ada nantinya yang sudah naik ke kelas 8 masih pakai lambang kelas 7, yang naik ke kelas 9 masih pakai lambang kelas 8. Jadi harapannya dengan dibagikannya bersamaan dengan buku ini, ada waktu senggang bisa dibawa ke penjahit atau jahit sendiri bagi yang bisa menjahit. Nah, selanjutnya ini juga kita canangkan di tahun ajaran 2024-2025. Insya Allah untuk tahun depan semua peserta didik ini kita wajibkan memakai Nemtek. Nah, jadi Nemteknya sekolah yang sediakan dengan biaya 25.000 per orang, yang dimasukkan juga dalam paket pembayaran buku di tahun 2024-2025. Jadi Nemteknya nanti pembayarannya juga include ke dalam tagihan buku tersebut. Jadi insya Allah semua peserta didik nanti pakai Nemtek. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk supaya sama-sama kita bisa lihat namanya atau bahasa Banjarnya Pinandu, karena kadang kita bisa tidak ingat nama anak-anak ini karena anak-anaknya banyak. Jadi ini untuk memudahkan mengingat dan memudahkan memanggil nama supaya tidak salah dalam pemanggilan namanya. Dan insya Allah juga nanti di Nemtek itu akan kita beri barcode atau kode yang mana kode itu akan digunakan untuk absensi online. Insya Allah seperti itu nanti arahnya sekolah kita. Jadi anak-anak datang ke sekolah, absensi online-nya memakai barcode atau QR yang ada di Nemtek-nya masing-masing. Selanjutnya yang keenam,
Bagi kelas 9, ini berarti anak-anak yang kelas 8 naik ke kelas 9. Nah, bagi kelas 9 semuanya kita ikutkan kegiatan GSMB. Apa itu kegiatan GSMB? GSMB itu adalah kegiatan gerakan sekolah menulis buku. Dengan biaya dari pendampingan sampai cetak buku ini sebesar 100.000 per siswa. Yang mana ini juga kita kan dalam paket pembayaran buku 2024-2025. Jadi ayah bunda, bagi anak-anaknya yang nanti naik ke kelas 9, ini insya Allah semuanya kita akan libatkan dalam kegiatan gerakan sekolah menulis buku ini, yang mana gerakan sekolah menulis buku ini sudah 3 tahun berjalan di sekolah kita, dan 2 tahun sebelumnya itu hanya kita opsional, boleh ikut, boleh tidak. Nah, maka untuk tahun ini kita buka gebrakan baru supaya banyak pengalaman menulis bagi anak-anak, yang mana insya Allah kan minimal anak pian ketika lulus di SMP ini adalah satu buku yang mereka buat, dan insya Allah dengan sebesar uang 100.000 ini mulai pendampingan sampai nanti cetak bukunya, dan bukunya dikasihkan kepada anak pian nanti. Nah, jadi ini juga kita masukkan ke dalam paket pembayaran buku di tahun 2024-2025. Outputnya atau hasilnya nanti anak pian akan dapat buku yang ditulisnya sendiri. Insya Allah kita buat antologi, entah itu puisi nanti atau cerpen. Nah, jadi sebagai kenang-kenangan selama 3 tahun di CMI adalah buat karya, dan karya ini dibuat satu angkatan oleh anak-anak atau teman-temannya. Selanjutnya yang ketujuh, ini pembayaran uang daftar ulang, insya Allah bisa dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 7 Juli 2024. Nah, bagi orang tua atau wali yang tidak daftar ulang, maka dianggap anaknya mengundurkan diri atau pindah sekolah. Jadi seperti yang sudah disampaikan di awal ketika ayah bunda mendaftarkan anaknya, setiap setahun sekali itu ada namanya daftar ulang. Daftar ulang itu dibayarkan setiap awal tahun ajaran. Nah, jadi ketika nanti anak ayah bunda mendapatkan rapot, nah kita buka nanti pendaftar atau daftar ulang ini dari tanggal 1 sampai 7 Juli 2024. Jadi bagi yang tidak daftar ulang, maka ini dianggap mengundurkan diri. Mengundurkan diri ini artinya bisa pindah ataupun berhenti sekolah. Nah, jadi ini juga merupakan kebijakan yayasan terkait tentang pembayaran. Nah, kita pihak sekolah ini tidak ikut atau tidak punya koneksi untuk mengakses masalah keuangan. Jadi kebijakan keuangan ini adanya di yayasan. Jadi kami cuma menyampaikan kewajiban-kewajiban terkait tentang pembiayaan yang ada di sini. Dan ini sudah kita sampaikan di awal semester. Jadi sekali lagi juga kami doakan mudah-mudahan rezeki ayah bunda lancar dan mudah-mudahan berkah serta dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah kita sepakati di awal. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang ke-8, insya Allah tahun ajaran itu kita mulai dari tanggal 8 Juli 2024. Jadi anak-anak kembali ke sekolah atau kembali masuk belajar di SMP plus CMI memasuki tahun ajaran 2024-2025 itu di tanggal 8 Juli 2024 hari Senin. Nah, jadi waktu liburnya sekitar 2 minggu, walaupun ini sudah libur ya. Nah, mudah-mudahan waktu libur ini bisa digunakan secara maksimal, secara bermanfaat. Salah satunya mungkin lebih mendekatkan diri dengan keluarga. Jadi bagi anak-anak nih yang berhadir, harapannya di liburan ini kalaupun mau refreshing ataupun mau jalan-jalan, harapannya jalan-jalannya dengan orang tua. Jangan jalan-jalan dengan teman-teman atau kumpul-kumpul. Jadi harapan Ustadz, waktu liburan ini dekatkan diri dengan keluarga. Jangan terlena misalkan dengan mabuk game online dan lain-lain. Harapannya banyak komunikasi, banyak menjalin hubungan, mempererat lagi tali kasih sayang antara ayah, bunda, kakak, dan lain-lain yang ada di rumah. Jangan masing-masing sibuk sendiri. Harapannya seperti itu, karena momen liburan ini kan langka, tidak setiap waktu. Jadi
waktu liburan yang lumayan panjang ini mudah-mudahan bisa digunakan dengan maksimal dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yang kesembilan, insya Allah juga nanti di sekolah akan melakukan refleksi akhir tahun via Givom. Jadi mohon izin ayah bunda, kami mohon nanti mengisikan refleksi akhir tahun ini. Jadi refleksi ini mungkin arahnya terkait tentang saran ayah bunda atau kritik ayah bunda yang bisa disampaikan ke sekolah, yang mana tujuannya ini untuk sama-sama meningkatkan layanan yang ada di sekolah kita. Jadi mohon maaf, refleksinya tidak secara langsung ini artinya kami tanya satu-satu karena memang tidak memungkinkan karena jumlah siswa kita sekitar 280. Jadi di sekolah kita mengambil jalan via Givom ini supaya semuanya terlayani. Jadi semuanya bisa mengungkapkan apa-apa yang memang menurut ayah bunda perlu diperbaiki, dan mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti supaya demi kebaikan dan kemajuan kita bersama. Tentunya tujuan kita di sekolah, tujuan pendidikan kita adalah menciptakan generasi anak-anak yang soleh-soleha, yang insya Allah sukses dunia akhirat, dan mudah-mudahan yang diridhai oleh Allah, disayang oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan berguna bagi negara dan agama. Mungkin itu dari ulun terkait tentang sosialisasi pembagian rapot dan beberapa informasi terkait tentang libur dan masuk tahun ajaran baru. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan hari ini bisa disimak dan bisa ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Mungkin itu dari ulun. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Arif yang telah menyampaikan tentang sosialisasi teknis pembagian rapot, libur semester dan masuk awal tahun ajaran. Untuk acara selanjutnya yaitu pengumuman peserta didik nilai tertinggi atau juara kelas dan siswa teladan, yang mana untuk pengumuman ini sekali lagi kami pintakan kepada Ustadz Arif Baitika Rahman untuk mengumumkan. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon izin ayah bunda kembali menyampaikan pengumuman peserta didik berprestasi kelas 7 dan 8, peserta didik teladan, dan peserta didik hafalan terbanyak untuk tahun ajaran 2023-2024 semester 2. Jadi untuk ayah bunda dan anak-anak kami sekalian, ini semuanya insya Allah baik. Insya Allah semuanya menjadi juara di hati ayah bunda dan guru-guru sekalian. Namun tentunya dalam namanya persaingan atau dalam kompetisi ini ada yang kita apresiasi, dan yang kita apresiasi ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jadi yang tidak masuk dalam kategori yang nanti umumkan, jangan berkecil hati. Mudah-mudahan di tahun atau di semester yang akan datang bisa ditingkatkan prestasinya, dan mudah-mudahan bisa nanti masuk dalam nominasi atau kategori-kategori yang nantinya kita umumkan. Dan bagi yang masuk dalam kategori ini, mudah-mudahan ini menjadi juga motivasi untuk bisa terus meningkatkan belajarnya, meningkatkan prestasinya, dan tentunya jangan sampai menjadi orang yang sombong. Jadi tetap rendah hati, tetap belajar, dan mudah-mudahan prestasinya terus meningkat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan umumkan kategori
peserta didik berprestasi kelas 7 dan 8. Untuk kelas 7, kategori terbaik 1, 2, dan 3 di kelasnya masing-masing. Kelas 7A, juara 1, Anindya Janita Putri dengan total nilai 981. Juara 2, Siti Faizah dengan total nilai 965. Dan juara 3, Ahmad Hafiz Ansari dengan total nilai 965. Kami ucapkan selamat kepada para juara di kelas 7A. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya untuk kelas 7B. Juara 1 Mutaharul Janan dengan total nilai 955. Juara 2 Faiza Azkia Azra dengan total nilai 937. Dan juara ketiga dengan nama Raudatul Ajjahra dengan total nilai 932. Selamat bagi para juara di kelas 7B. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Ustaz umumkan nilai atau yang terbaik di kelas 7C. Yang pertama juara 1 dengan nama Belva Arfalita Jafarani dengan total nilai 1006. Juara 2 Rizka Jasmine dengan total nilai 969. Dan juara ketiga dengan nama Fatimah Salsabila dengan total nilai 955. Kami ucapkan selamat kepada para juara dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya untuk kelas 7D. Juara 1 atas nama Khairun Nisa Amini dengan total nilai 959. Juara 2 atas nama Sofia Azharina dengan total nilai 953. Dan juara ketiga atas nama Nabila Lintang Kirana dengan total nilai 938. Selamat bagi anak-anak yang sudah menjadi yang terbaik di kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Selanjutnya kategori peserta didik juara umum. Kelas 7 ini diraih atas nama Belva Arfalita Jafarani dengan total nilai 1006 dari kelas 7C. Selamat bagi Belva, mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi bagi kita semua. Selanjutnya kami sampaikan kategori terbaik kelas 8, juara 1, juara 2, dan 3. Kita mulai dari kelas 8A. 8A untuk juara 1 atas nama Sabila Mukarramah dengan total nilai 1003. Dan juara kedua diraih oleh Muhammad Habibur Rahman Faiz Abdullah dengan total nilai 988. Dan juara ketiga atas nama Melisa Oktaviani Zahra dengan total nilai 986. Selamat bagi anak-anak yang tertinggi di kelasnya dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita ke kelas 8B. Untuk kelas 8B yang mendapatkan juara 1 atas nama Naila Lutfia Hasanah dengan total nilai 958. Dan juara kedua atas nama Intan Rediansyah Putri dengan total nilai 950. Dan juara ketiga atas nama Ahmad Setiawan dengan total nilai 919. Selamat bagi anak-anak yang sudah menjadi yang terbaik di kelasnya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kelas 8C. Juara pertama diraih oleh Abimanyu Adit Dwi Atmaja Lintang dengan total nilai 992. Dan juara kedua Ashila Nazifa Adisti dengan total nilai 962. Dan juara ketiga
atas nama Alfisyah Fitri Az-Zahra dengan total nilai 939. Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi anak-anak yang berprestasi dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi baik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kelas 8D. Untuk juara pertama atas nama Keisha Salsabila Soroso dengan total nilai 949. Juara kedua atas nama Faiza Salsabila dengan total nilai 949 dan juara ketiga atas nama Rafa Tiara Cinta dengan total nilai 942. Selamat bagi peserta didik yang sudah berhasil menjadi terbaik di kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apresiasi dan motivasi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan umumkan kategori peserta didik juara umum di kelas 8 dengan total nilai 1003 ini diraih oleh Sabila Mukarramah kelas 8A. Selamat untuk Sabila, mudah-mudahan terus berprestasi dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kawan-kawan yang lain untuk bersaing dan berkompetisi dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kategori peserta didik teladan per kelas. Jadi ayah bunda, anak-anak sekalian perlu ulun informasikan kategori peserta didik teladan ini dinilai berdasarkan akhlak atau berdasarkan pantauan kami selama anak ayah bunda ada di sekolah. Jadi penilaiannya ini berdasarkan voting terbanyak guru-guru. Jadi wali kelas akan memunculkan 3 kandidat di kelasnya masing-masing untuk menjadi peserta didik teladan. Lalu semua PTK atau semua ustadz ustazah ini akan memvoting yang mana di kelasnya itu yang paling banyak dapat suara dari guru-guru, maka itu yang akan kita jadikan peserta didik teladan. Tentunya peserta didik teladan ini dilihat dari akhlak atau cara bergaul, cara kebiasaan-kebiasaannya yang ada di sekolah. Untuk kelas 7A, peserta didik teladan ya atas nama Muhammad Dafa Firdaus. Untuk kelas 7B atas nama Mutaharul Janan, kelas 7C Belva Arvalita Zafarani, dan kelas 7D Sophia Azarina. Selanjutnya peserta didik kelas 8. Untuk kelas 8A atas nama Muhammad Rantisi Atta Yasin Al-Kahfi, kelas 8B Intan Redian Syaputri, kelas 8C Abimanyu Duyat Majalintang, dan kelas 8D atas nama Kaira Sifa Zakiyah Prasantantio. Mudah-mudahan anak-anak yang mendapatkan penghargaan kategori peserta didik teladan ini lebih lagi bisa menjadi teladan bagi kawan-kawannya, dan mudah-mudahan kawan-kawan yang lain bisa meningkatkan akhlaknya, bisa meningkatkan tingkah perilakunya untuk lebih baik lagi, dan mudah-mudahan di tahun atau semester yang akan datang pian-pian yang akan jadi kandidat peserta didik teladan di kelasnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta didik dengan kategori peserta didik teladan di kelasnya masing-masing. Selanjutnya, kategori tahfiz Al-Quran terbanyak kelas 7. Ini yang pertama itu diraih oleh Anindya Janita Putri dengan total hafalan 1 juz 5 halaman pada juz 2, ayat 142 sampai dengan 176. Selanjutnya, yang kedua, ada Ahmad Hafiz Ansari, ini ada 18 halaman di juz 29, mulai dari surah Al-Mursalat dan Al-Qalam sampai Al-Qalam. Selanjutnya Muhammad Naufal Syamil Az-Zaki, 12 halaman di juz 29,
Dari ayat Al-Mudaththir sampai dengan surah Al-Qalam. Jadi mudah-mudahan ini bisa juga menjadi motivasi bagi kawan-kawan yang lain supaya semakin semangat untuk mengikuti kegiatan tahsin dan tahfiz di sekolah, serta sering lagi murojaah di rumah atau belajar di tempat-tempat yang lain sehabis pulang dari sekolah. Nah, selanjutnya untuk kategori tahfiz Al-Quran terbanyak kelas 8. Yang pertama ini diraih oleh Muhammad Ramtisi Atta Yasin Al-Kahfi pada semester 2, hafalannya sudah 4 juz, yaitu juz 16, 17, 18, dan 19. Selanjutnya juara 2 Gendis Alika semester 2, hafalan 1 juz 11 halaman, juz 3 11 halaman, juz 3 dan 11 halaman di juz 4. Selanjutnya yang ketiga Najla Azkia Mahfuzah dengan jumlah hafalan pada semester 2 ini 1 juz 11 halaman. Juz 2 11 halaman di juz 3. Nah, jadi ini mudah-mudahan juga menjadi motivasi kita semua, wabil khusus anak-anak kita, semoga semakin semangat, semoga semakin giat untuk menekuni Al-Quran. Jadi belajar Al-Qurannya tambah semangat dan menghafalnya juga semakin giat. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kita apresiasi pada peserta didik kita yang sudah menjuarai di setiap kelas untuk juara kelas, kemudian siswa-siswi teladan, dan juga juara umum dan hafalan terbanyak di setiap kelasnya, di setiap tingkatan. Ya, baiklah, selanjutnya di sini Ulun akan mengumumkan peserta didik kita yang sudah mengikuti ajang-ajang lomba di luar sekolah dan alhamdulillah bisa mengharumkan nama sekolah dengan menjuarai lomba tersebut. Mohon izin, Ulun akan menampilkan PPT. Oke. Ya, pengumuman peserta didik berprestasi kelas 7 dan 8 dalam mengikuti ajang lomba di luar sekolah. Oke. Yang pertama yaitu Ashrafa Pianogroho. Nah, yang mana Ashrafa bisa next Ustaz. Yang mana Ashrafa ini kemarin mengikuti ajang lomba pidato bahasa Inggris sekota Banjarbaru yang diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru. Alhamdulillah menjuarai lomba juara ketiga. Yang mana nanti bagi peserta didik kita yang menjuarai lomba di luar sekolah, ini dari pihak sekolah dan yayasan akan memberikan reward berupa duplikat trofi, penghargaan, dan juga bagi yang juara 1, 2, dan 3 itu akan ada uang reward pembinaan. Nah, adapun yang harapan nanti mendapatkan duplikat trofi. Dan yang tim berupa uang pembinaan. Nah, karena khususnya seperti futsal, nah tentunya kan biasanya tim itu banyak pesertanya. Ya, Ashrafa alhamdulillah juara ketiga lomba pidato bahasa Inggris sekota Banjarbaru. Selanjutnya yang kedua juga kembali Ashrafa mengikuti lomba di luar sekolah yaitu Olimpiade Bahasa Inggris. Nah, yang diselenggarakan oleh Omnas ketiga oleh Emerald Education Center yang dilaksanakan di SD Al-Azhar Kota Banjarbaru. Alhamdulillah kemarin mendapatkan peringkat atau juara ketiga atau medali perunggu. Ya, selamat kepada Ashrafa. Selanjutnya, next Ustaz, yaitu Kenzi Brian Julian Lesmana.
Nah, kemarin mengikuti ajang lomba olahraga Olimpiade Olahraga Siswa Nasional U2SN tingkat Kota Banjarbaru, mendapatkan juara umum kedua untuk lomba renang tingkat Kota Banjarbaru. Nah, kami ucapkan selamat dan insya Allah nanti akan kita berikan trofi penghargaan dan uang reward dari sekolah. Selanjutnya, Talita Nursal Sabila. Ini kemarin menjuarai lomba bulu tangkis juara kedua, yaitu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional U2SN tingkat Kota Banjarbaru. Ya, selamat kepada Talita. Ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi dan bisa mengharumkan nama sekolah di ajang-ajang lomba di luar sekolah. Ya, selanjutnya juga cabang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional untuk bulu tangkis, itu atas nama Albert Evan Adinata. Ini kemarin juara keempat. Nah, insya Allah nanti akan kita berikan trofi penghargaan atau duplikat bagi anak kita Albert Evan Adinata. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti lagi ajang-ajang lomba berikutnya. Selanjutnya, anak kita Sapa Medepa Jahra. Ini kemarin juara harapan kedua lomba menggambar GIPS Online Competition, yaitu menggambar dan mendapatkan juara harapan 2. Nah, kami ucapkan selamat, insya Allah nanti akan diberikan trofi penghargaan dari pihak sekolah untuk duplikat lomba yang sudah diikuti. Yang berikutnya, selanjutnya, nah, ini tim futsal SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Alhamdulillah dalam tahun ajaran ini sangat banyak mendapatkan prestasi di beberapa ajang lomba. Di antara yang pertama juara 2 lomba futsal. Ini turnamen futsal Harlah ke-43 MAN 4 Banjar. Selanjutnya juga tim futsal SMP Plus Citra Madinatul Ilmi ini juara 1 yang dilaksanakan oleh MAN IC Tanah Laut. Nah, alhamdulillah kemarin jadi juara pertama. Kemudian juga dari tim futsal kembali ini menjuarai ajang lomba juara kedua, yaitu dalam ajang Neoron Cup tingkat SMP Sekalsel Tank yang diselenggarakan oleh Universitas Borneo Lestari. Ya, kami mengucapkan selamat. Selanjutnya, kembali tim futsal kita SMP CMI ini menjuarai juga juara kedua. Nah, dalam ajang lomba turnamen futsal Alhambara Student Cup Season 1 di tahun 2023. Selanjutnya, tim futsal kembali ini menjuarai di tahun ini juga ada beberapa ajang lomba. Yang pertama juara kedua, yaitu turnamen futsal Matador Cup Season 2 usia 13, kemudian juara 2 turnamen futsal Matador Cup Season 2 juga usia 16, kemudian juara 2 turnamen futsal Matador Cup Season 3. Berikutnya juara 2 turnamen futsal 99 Cup 2023 dan juara kedua turnamen futsal Piala Dispora Pelaihari. Ya, alhamdulillah tim futsal kita selalu mendapatkan juara. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya akan menjadi juara pertama. Nih tahun ini alhamdulillah selalu masuk walaupun di juara runner up. Nah, mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan lagi dan lebih semangat lagi, dan kami ucapkan terima kasih dari pihak sekolah. Insya Allah untuk tim futsal ini akan mendapatkan uang reward penghargaan dari pihak sekolah. Nah, ini selanjutnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada anak-anak kita yang sudah membawa nama baik sekolah, mengharumkan nama sekolah kita di ajang-ajang lomba yang dilaksanakan di luar sekolah.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi yang lain agar sekolah kita lebih dikenal dan lebih baik lagi ke depannya. Nah, mungkin cukup dari Ulun untuk pengumuman peserta didik berprestasi. Insya Allah untuk trofi, penghargaan ataupun uang reward nanti akan dititipkan di wali kelasnya dan bisa diambil nanti pada saat pembagian rapot. Nah, di sini yang tidak kita sebutkan, ini sudah kita sampaikan kemarin untuk siswa-siswi kita yang menjuari ajang lomba di luar sekolah itu bagi kelas 9. Kakak kelasnya itu sudah kita umumkan kemarin pada saat pengumuman kelulusan. Ya, mungkin cukup dari Ulun untuk pengumuman bagi peserta didik kita yang berprestasi di ajang lomba di luar sekolah. Akhirnya kita sampai pada sesi yang terakhir, yaitu doa untuk mengambil keberkahan kegiatan kita. Kami pintakan kepada Ustadz Ali Naparin. Ada Ustadz? Ada Sidin. Silakan Ustadz Ali untuk membacakan doa. Adalah Ustadz Ali. Oh ya, dah. Nah, okay. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih marilah kita bersama-sama membaca doa. Sebelumnya kita dengan membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ja'al awladana awladan salihin hafizina bil Quran wa sunnah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, anak-anak didik kami, anak-anak yang salih dan salihah, anak-anak yang hafal Al-Quran, anak-anak yang hafal hadis, fuqaha mubarakan hayatul akhirah, dan menjadi ahli ilmu yang penuh dengan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah hati kami, diri kami penuh dengan keilmuan. Wa zayyina bil hilmi, ya Allah, hiasilah kami dengan akhlak yang bagus. Amin. Wa akrimna bit taqwa, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan. Wa kinabita wa jamilna bil afiyah, dan baguskanlah kami dengan selalu berbuat kebaikan dan kesehatan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, datangkanlah kepada kami kebaikan-kebaikan baik di dunia dan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ali yang sudah membacakan doa. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah kegiatan kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bagi peserta didik ataupun orang tua yang hari ini tidak bisa mengikuti secara langsung kegiatan sosialisasi yang kita laksanakan, nanti bisa langsung melihat di channel YouTube kita di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Untuk itu marilah kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, ulun akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ayah bunda semua dan anak-anak kita. Silahkan bagi yang kembali ingin beraktivitas untuk keluar dari ruang virtual Zoom meeting kita.